Hai guys, untuk para airdrop hunter saya akan share soal peluang mendapatkan 4-5 digit dari airdrop Zcasing. Apa itu Zcasing? Bagaimana cara mendapatkannya? Saya sudah siapkan satu persatu cara mendapatkannya secara detail untuk teman-teman. Kita akan mulai dulu dengan apa itu Zcasing. Zcasing ini adalah layer 2 Ethereum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah scalability daripada Ethereum yang dinilai lambat dan mahal. Jadi Zcasing ini tuh bisa menjadikan transaksi kita lebih cepat, lebih murah, dan memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang singkat. Zcasing menggunakan teknologi ZK Rollup, di mana rollups itu adalah transaksi-transaksi yang ada itu dimasukkan ke dalam batch, kemudian diproses secara off-chain. Dan kalau misalnya diproses secara off-chain, maka bisa diproses dengan lebih cepat. ZK Rollups berbeda dengan Optimistic Rollup. ZK Rollups menggunakan validity proof dan Optimistic Rollups menggunakan yang namanya fraud proof. Jadi berbeda. Pengaplikasian app-app yang sudah beredar di mainnet Ethereum ke Zcasing ini atau ZK Rollups itu agak susah sehingga kita belum terlalu banyak melihat dApps yang beredar di Zcasing, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan airdrop Zcasing ini karena tokennya belum ada. Teman-teman lihat saja di Twitternya Zcasing, mereka akan berencana untuk membuat token Zcasing ini untuk ekosistem di masa depan. Dan Zcasing juga bisa seperti Optimism yang memberikan banyak sekali token kepada pengguna-penggunanya yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh developernya. Nah, kriteria-kriteria seperti inilah yang akan saya bicarakan apa saja yang harus kita lakukan untuk memperbesar peluang kita mendapatkan Zcasing ini. Yang pertama itu adalah melakukan bridge di zcasing.io. Akan saya taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa masuk ke dalam web zcasing.io, kemudian teman-teman ke Learn Zcasing V1 Wallet. Teman-teman masuk ke dalam wallet tersebut, connect dengan Ethereum Wallet, dan ini biasanya adalah MetaMask. Pilih yang MetaMask. Kemudian masukkan password seperti biasa. Setelah itu teman-teman akan bisa masuk ke wallet Zcasing teman-teman. Tidak ada uang di sini, di L2 ini, tetapi teman-teman bisa melakukan top up. Pastikan teman-teman memiliki Ethereum terlebih dahulu di jaringan mainnet di wallet MetaMask teman-teman. Karena kita akan melakukan bridge dari mainnet ke Zcasing. Koinnya itu adalah ETH. Klik top up, kemudian kita ke bagian bawah bridge Zcasing di sini, kemudian kita akan melakukan deposit dari mainnet ke dalam Zcasing. Masukkan misalnya minimal 0,1 Ethereum agar tidak terlalu kecil dinilainya. Mana tahu di suatu saat mereka membatasi hanya yang minimal misalnya 0,1 Ethereum saja yang bisa mendapatkan airdrop. Jadi jangan bridge terlalu kecil, jumlah Ethereumnya masukin agak banyak. Kemudian klik top up dan ini akan diproses tidak langsung instan karena ini adalah proses bridging. Ada fee yang harus dibayar dan kita membayar biaya fee Ethereum ini, jadi pastikan lebih daripada 0,1 Ethereum di dalam wallet teman-teman, dan lebih baik tidak dilakukan ketika bull run terjadi karena biasanya ketika bull run itu terjadi, gas fee daripada mainnet Ethereum ini sangat mahal sekali. Sekarang mumpung murah, lihat saja ini 1,87 dolar, itu relatif murah dengan gas fee ketika di bull run ya. Setelah teman-teman lakukan itu, teman-teman bisa lakukan lagi bridging dari mainnet ke Zcasing atau Zcasing ke sebaliknya balik ke Ethereum mainnet itu seminggu setelahnya. Jadi kenapa kita harus melakukannya 2 kali minimal? Karena untuk mendapatkan potensi kriteria menjadi repeat dalam hal ini Zcasing user. Jadi tidak hanya menggunakannya sekali, tetapi setidaknya ada 2 kali. Dan kalau misalnya teman-teman memang punya lebih, teman-teman bisa lakukan bridging beberapa kali, tidak di hari yang sama, tetapi di waktu-waktu yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah Zigzag Exchange. Zigzag Exchange adalah DEX yang ada di jaringan Zcasing. Jarang-jarang ada DEX yang berada di Zcasing, dan Zigzag merupakan DEX yang paling besar di Zcasing.
teman-teman bisa lihat di sini kalau dia tersedia di jaringan zkSync 1.0 dan Arbitrum. Apa yang harus kita lakukan di Zigzag Exchange? Kita lakukan trading di sini. Kalau misalnya teman-teman sering melakukan trading di MetaMask atau menggunakan Trust Wallet secara on-chain, bukan di checks seperti Binance atau OKX, maka teman-teman bisa sebagian trading itu dilakukan di Zigzag Exchange. Setidaknya kita sering melakukan trading di dalam Zigzag Exchange ini. Memang sepertinya kriteria yang saya spekulasikan atau estimasikan adalah volume trading kita. Jadi volume trading ini berpengaruh terhadap kriteria tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman punya berlebih, maka teman-teman bisa lakukan volume trading yang lebih banyak di exchange Zigzag ini. Kalau misalnya tidak punya, tidak apa-apa, teman-teman tetap meninggalkan jejak trading teman-teman di blockchain zkSync ini. Karena siapa yang tahu kriterianya. Selain itu, lakukan juga bridging ini dari Ethereum mainnet ke zkSync, dan bisa juga sebaliknya. Jadi lakukan juga di sini, ini bisa menjadi salah satu kriteria ke depannya. Yang ketiga adalah mengaktifkan vault di Argent Wallet. Argent Wallet ini adalah salah satu wallet di ekosistem zkSync yang menurut saya ini bagus banget ya. Berbeda dengan wallet Trust atau MetaMask atau wallet lainnya, teman-teman ketika membuat wallet Argent ini tidak memerlukan seed phrase yang harus ditulis di kertas dan kita simpan, tetapi dia menggunakan teknologi lainnya, yaitu sistem Guardian, di mana teman-teman mempercayakan kalau misalnya Argent Wallet teman-teman itu hilang, maka teman-teman bisa merecovernya itu menggunakan Guardian. Guardian ini bisa berupa orang yang kita percayai atau device atau alat gadget yang kita percayai. Hal ini mengeliminasi kelemahan daripada MetaMask dan Trust Wallet yang mengenerate dan menyimpan seed phrase-nya itu di dalam HP atau komputer kita, yang bisa ada bahaya bagi para hacker untuk mengirimkan malware dan menghack HP atau komputer kita. Nah, Argent ini berbeda dengan MetaMask dan Trust Wallet. Teman-teman bisa download di App Store dan Google Play, kemudian teman-teman masuk. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Yang teman-teman bisa lakukan adalah mengirimkan ETH yang sudah teman-teman bridge dari mainnet itu ke zkSync, itu dikirimkan ke wallet Argent yang teman-teman baru buat. Selain itu, teman-teman juga harus mengaktifkan vault daripada Argent Wallet ini. Menurut saya, ini seperti sekali lempar batu, dua burung langsung kena. Argent Wallet sendiri belum memiliki token, dan prediksi saya adalah salah satu kriteria mendapatkan airdrop untuk Argent Wallet itu adalah mengaktifkan vault yang ada di Argent Wallet. Jadi pastikan itu aktif. Kita membutuhkan sejumlah Ethereum. Teman-teman harus kirim dari wallet MetaMask teman-teman atau checks itu ke dalam address Argent Wallet teman-teman, dan teman-teman aktifkan. Mumpung sekarang masih belum terlalu mahal gas fee-nya, teman-teman bisa mengaktifkannya dengan gas fee yang jauh lebih murah dibandingkan ketika bull market itu sedang terjadi. Setelah itu, teman-teman lakukan invest di beberapa protokol-protokol DeFi yang cukup terpercaya, lakukan swap di Uniswap, di situ juga masukkan Ethereum teman-teman ke dalam vault seperti Yearn Finance untuk meningkatkan potensi mendapatkan airdrop zkSync sekaligus juga untuk Argent. Dan sedikit bocoran juga buat teman-teman, di mana Argent Wallet juga membuat wallet untuk Starknet. Starknet ini adalah layer 2 Ethereum juga. Nanti akan saya share soal ini di video-video mendatang. Teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi untuk mendownload wallet Argent sebagai salah satu cara untuk mendukung channel saya. Cara keempat adalah di crew3.xyz, di mana ini merupakan salah satu web yang berisikan tugas-tugas untuk usernya untuk mengerjakan beberapa tugas terkait dengan protokol-protokol yang ada di sini. Dan zkSync ada di dalam Crew3 ini. Teman-teman gunakan link yang ada di deskripsi untuk masuk ke dalam crew3.xyz ini, dan teman-teman akan melihat berbagai tugas yang ada di sini, seperti join, masuk ke Discord-nya, follow Twitter, kemudian dapatkan peran members kru di sini. Teman-teman bisa pelajari soal keamanan, know your scams yang ada di sini.
untuk menambah pengetahuan teman-teman sembari mendapatkan experience yang ada di sebelah kiri di sini. Ini saya tidak menggunakan wallet yang biasa saya gunakan untuk mengerjakan tugas di True Tree ini. Kerjakan juga tugas-tugas lainnya seperti like dan follow untuk Twitter dan quiz juga. Waktu itu saya mengerjakan ada tugas daripada ada suatu DEX namanya Clipper Finance di Galce. Itu saya berhasil mendapatkan 10 optimism. Jadi lumayan karena tugasnya itu cukup sederhana. Kita bisa mendapatkan sekitar $20 untuk tugas yang sederhana tersebut. Yang kelima adalah melakukan donasi di Gitcoin. Gitcoin ini adalah isinya startup yang melakukan crowdfunding, di mana teman-teman bisa memberikan donasi kepada startup ini agar bisa berjalan. Salah satu caranya adalah teman-teman bisa masuk ke dalam sini, teman-teman daftar, atau bisa konekkan GitHub teman-teman ke dalam Gitcoin ini. Masuk, misalnya teman-teman masuk ke yang ini, add to cart, kemudian teman-teman check out ke atas dan teman-teman donasikan minimal sekitar $10. Teman-teman pilih zkSync checkout yang ada di sini. Di Optimism sendiri salah satu kriterianya adalah telah mendonasi terhadap grant di Gitcoin dan lumayan nambah 520 Optimism dan juga bisa dapat bonus kalau kita berhasil mengumpulkan beberapa kategori yang ada di sini. Jadi mendonasikan ini juga bisa menjadi salah satu kriterianya, donasikan minimal $10. Yang keenam itu adalah menggunakan testnet zkSync 2.0. Teman-teman bisa ke websitenya learn, kemudian zkSync v2 portal, masuk ke dalam situ, dan teman-teman akan dibawa ke zkSync 2.0 Goerli. Ini merupakan testnetnya. Teman-teman, ini merupakan testnet, jadi bukan uang beneran. Request uang agar bisa dikirimkan ke wallet teman-teman di sini. Go to faucet, klik, dapatkan token secara gratis. Habis itu lakukan berbagai transaksi, misalnya seperti transfer ke sini, transfer ke sana, lakukan bridging juga dari Ethereum Goerli. Kalau misalnya teman-teman punya token ETH di Ethereum Goerli di sini ke zkSync atau sebaliknya juga. Jadi lakukan segala hal yang bisa dilakukan yang ada di sini untuk memperbesar peluang terjadinya mendapatkannya airdrop tersebut. Dan ini kita bisa lakukan tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu banyak karena ini adalah testnet. Yang ketujuh itu adalah menggunakan protokol-protokol lain yang ada di ekosistem zkSync. Banyak sekali yang sudah taruh di sini, seperti ada DEX yang sudah terpercaya, Debt Balancer 1inch, dan ada juga seperti yang tadi saya bilang, Argent wallet utama daripada zkSync, dan berbagai project lainnya. Ada juga exchange Bybit yang menyediakan jasa jaringan di mana kita bisa kirim koin itu melalui jaringan zkSync dan itu murah banget. Kedelapan dan yang terakhir adalah aktif di Discord. Suatu project itu sering memberikan reward kepada mereka yang sudah berperan aktif dan berkontribusi di dalam komunitas tersebut. Teman-teman kalau misalnya suka kontribusi di dalam Discord, maka teman-teman bisa join Discord-nya, kemudian banyak-banyak chatting di sana, bantu-bantu orang yang ada di sana. Itu pasti teman-teman akan mendapatkan role yang lebih tinggi lagi di Discord dan biasanya akan mendapatkan sejumlah token ketika airdrop itu terjadi. Jadi itu adalah ke-8 cara bagi kita untuk mendapatkan airdrop zkSync, di mana potensi uang yang bisa kita dapatkan itu besar sekali ya teman-teman, sama seperti Optimism. Jadi menurut saya ini worth it banget untuk kita lakukan. Ini bukan airdrop ecek-ecek atau seperti yang banyak di-share oleh orang-orang di grup Telegram. Airdrop ini, airdrop itu kebanyakan mau scam ya. Kalau suatu project yang benar itu tidak akan ngomongin kalau mereka akan melakukan airdrop. Airdrop itu selalu dilakukan dengan tiba-tiba. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk menebak apa saja kriteria yang untuk mendapatkan airdrop tersebut. Teman-teman juga kalau misalnya menggunakan beberapa wallet, saya sarankan untuk tidak melakukannya. Fokus pada satu wallet saja agar tidak dinilai sebagai Sibyl attackers, yaitu orang yang berusaha untuk memfarm sejumlah airdrop itu dengan berbagai wallet sehingga dia dapat
banyak sekali airdrop dari berbagai wallet tersebut. Jadi lebih baik fokus di satu wallet saja, tetapi banyak project yang kita sudah pernah sentuh agar lebih efektif dan tidak dicap sebagai Sybil attackers. Nah, apakah ada project-project lain yang teman-teman mau request untuk saya analisa bagaimana cara untuk mendapatkan airdropnya? Teman-teman bisa komentar di bawah, dan itu saja untuk informasi peluang airdrop yang besar ini dari Zcasing, teknologi yang cukup mutakhir dan terdepan di dalam blockchain yang menurut saya bisa memberikan solusi bagi Ethereum sehingga adopsi massal suatu saat akan terjadi. Saya sudah coba pakai transaksi menggunakan di Zcasing. Gas fee-nya itu sangat murah banget. Jadi dengan gas fee yang sangat murah ini, saya yakin semakin banyak orang yang bisa menggunakan DeFi yang bermanfaat di dalam jaringan Ethereum ini ya teman-teman. Dan tentu saja kita harapkan yang terbaik juga. Semoga saya dan teman-teman bisa mendapatkan airdrop Zcasing ini. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.